Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Rizka Anissa Fauzia. Jadi pada video kali ini kita akan belajar mengenai teori asam dan basa. Untuk teori asam dan basa sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa teori. Yang pertama ada teori Arrhenius, yang kedua ada teori Bronsted dan Lowry, yang ketiga ada teori Lewis, dan yang keempat ada prinsip HSAB. Keempat teori ini akan kita bahas mendalam di video berikut ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas lebih dahulu mengenai teori Arrhenius. Larutan asam dan larutan basa merupakan larutan elektrolit karena dapat menghantarkan arus listrik yang mengandung ion positif dan ion-ion negatif. Pada tahun 1884, ada seorang ilmuwan yang bernama Svante Arrhenius memberikan teori asam dan basa yang cukup terkenal, yaitu menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen atau H+, atau ion hidronium atau H3O+, bila dilarutkan dalam air. Sedangkan basa adalah senyawa yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- bila dilarutkan dalam air. Nah, karena teori ini dikemukakan oleh Svante Arrhenius, maka teori mengenai asam dan basa ini lebih dikenal dengan teori Arrhenius. Ini ada beberapa contoh mengenai asam dan basa menurut teori Arrhenius. Untuk asam sendiri, itu apabila ada senyawa HCl dilarutkan dalam H2O atau air, itu akan menghasilkan H3O+ dan Cl-. Karena HCl dilarutkan dalam air menghasilkan ion H3O+, maka senyawa HCl ini bisa digolongkan menjadi asam. Begitu pula dengan H2SO4, apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion 2H3O+ dan SO4 2-. Karena menghasilkan ion H3O+, maka H2SO4 digolongkan dalam asam sesuai dengan teori Arrhenius. Ada juga senyawa H3PO4 dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion 3H3O+ dan ion PO4 3-. Karena senyawa ini apabila dilarutkan dalam air menghasilkan ion H3O+, maka H3PO4 digolongkan menjadi senyawa asam. Untuk senyawa basa sendiri, ini ada contohnya. Yang pertama ada NaOH. Apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion Na+ dan OH-. Karena NaOH dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-, maka menurut teori Arrhenius, NaOH itu digolongkan ke dalam basa. Lalu yang kedua ada MgOH 2 kali. Apabila MgOH ini dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion Mg2+ dan 2OH-. Karena MgOH 2 kali ini menghasilkan ion OH- apabila dilarutkan dalam air, maka senyawa MgOH 2 kali digolongkan ke dalam basa menurut teori Arrhenius. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari teori Arrhenius. Kekurangan dari teori Arrhenius adalah teori asam basa yang dikemukakan oleh Arrhenius terbatas dalam pelarut air, namun tidak dapat menjelaskan reaksi asam dan basa dalam pelarut lain atau bahkan reaksi tanpa pelarut. Jadi kekurangan dari teori Arrhenius ini, Arrhenius tidak dapat menjelaskan asam basa jika pelarutnya itu bukan air. Setelah membahas mengenai teori Arrhenius, kita akan berlanjut mengenai teori yang kedua tentang asam dan basa, yaitu teori Bronsted-Lowry.
Definisi asam basa yang lebih luas dikemukakan oleh kimiawan Denmark yang bernama Johannes Bronsted dan Thomas M. Lowry yang berasal dari Inggris. Pada tahun 1932, kedua ilmuwan atau kimiawan ini mengungkapkan teori asam dan basa. Menurut konsep Bronsted dan Lowry, asam adalah senyawa yang molekul-molekulnya mampu menyerahkan proton atau donor proton. Sedangkan basa adalah senyawa yang molekul-molekulnya mampu menerima proton atau dikenal dengan akseptor proton. Nah, ini ada contoh reaksi mengenai teori asam dan basa menurut Bronsted dan Lowry. Pada contoh kali ini saya mengambil contoh HCOH direaksikan dengan H2O akan menghasilkan produk HCOO- plus H3O+. Dapat dilihat dari reaksi di atas. HCOOH melepaskan satu protonnya atau satu H plusnya ke H2O, sehingga produk yang dihasilkan nantinya yaitu HCOO- dan H3O+. HCOH bersifat asam dan HCOO- bersifat basa, sehingga HCOOH dan HCOO- merupakan pasangan asam basa konjugasi. HCOO- merupakan basa konjugat dari HCOOH dan begitu pula sebaliknya. HCOOH merupakan asam konjugat dari HCOO-. Mengapa HCOH di sini berperan sebagai asam? Itu karena HCOH telah melepaskan satu protonnya. Lalu H2O pada reaksi ini bersifat basa, itu karena H2O itu telah menerima satu proton dari HCOOH, sehingga produk yang dihasilkan adalah H3O+ yang bersifat asam. H2O dan H3O+ merupakan pasangan asam basa konjugasi. Untuk H3O+ merupakan asam konjugat dari H2O dan begitu pula sebaliknya. H2O merupakan basa konjugat dari H3O+. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas teori asam basa yang ketiga, yaitu teori Lewis. Pada tahun 1923, seorang kimiawan yang bernama G.N. Lewis yang berasal dari Amerika Serikat mengemukakan teori asam basanya. Menurut Lewis, asam adalah suatu zat yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah suatu zat yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron. Jadi teori asam basa menurut Lewis ini didasarkan pada spesies yang menerima atau memberi pasangan elektron. Nah, ini ada beberapa contoh mengenai asam basa Lewis. Untuk contoh yang pertama, ada reaksi antara H+ dan NH3. H+ di sini berperan sebagai asam Lewis karena H+ ini menerima pasangan elektron dari NH3. Jadi NH3 memiliki pasangan elektron bebas, sehingga elektron tersebut akan didonorkan kepada H+, di mana H+ ini kekurangan elektron, sehingga pada reaksi ini H+ bertindak sebagai asam Lewis dan NH3 sebagai basa Lewis, sehingga nantinya akan terbentuk suatu produk yaitu NH4. Untuk contoh yang kedua ada AlCl3 yang bereaksi dengan NH3. Pada reaksi ini AlCl3 berperan sebagai asam Lewis karena AlCl3 menerima pasangan elektron dari NH3, sedangkan NH3 berperan sebagai basa Lewis karena NH3 telah mendonorkan pasangan elektronnya ke AlCl3. Untuk selanjutnya ada contoh yaitu BF3
yang berperan sebagai asam Lewis dan NH3 yang berperan sebagai basa Lewis. Untuk yang selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai prinsip HSAB. Mungkin teman-teman belum tahu apa itu HSAB. Jadi, HSAB itu merupakan singkatan dari Hard Soft Acid and Base. Jadi, HSAB atau Hard Soft Acid and Base dikemukakan oleh seorang kimiawan yang bernama R.G. Pearson pada awal tahun 1960-an. Pearson mengusulkan bahwa asam basa Lewis itu dapat diklasifikasikan sebagai asam basa lunak atau soft dan keras atau hard. Menurut prinsip HSAB, asam basa lunak adalah asam dan basa yang elektron-elektron valensinya mudah terpolarisasi atau terlepaskan. Untuk asam dan basa keras adalah asam dan basa yang tidak mempunyai elektron valensi atau yang elektron-elektron valensinya itu sukar terpolarisasi. Dengan kata lain, asam dan basa lunak mempunyai sifat terpolarisasi tinggi, sedangkan asam dan basa keras mempunyai sifat terpolarisasi rendah. Baik, kita akan membahas mengenai apa sih itu basa keras dan lunak. Apa sih itu asam keras dan asam lunak? Jadi kita akan mulai yang pertama, yaitu mengenai basa keras dan lunak. Ligan-ligan dengan atom yang sangat elektronegatif dan berukuran kecil merupakan basa keras. Sedangkan ligan-ligan dengan atom yang elektron terluarnya mudah terpolarisasi akibat pengaruh ion dari luar digolongkan ke dalam basa lunak. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai asam keras dan lunak. Ion-ion logam yang berukuran kecil namun bermuatan positif besar serta elektron terluarnya tidak mudah dipengaruhi oleh ion dari luar, maka dikelompokkan ke dalam asam keras. Sedangkan ion-ion logam yang bermuatan kecil atau bahkan nol dan elektron terluarnya mudah dipengaruhi oleh ion lain, maka dikelompokkan ke dalam asam lunak. Jika dilihat dari kecenderungan berinteraksi, asam keras membentuk senyawa garam yang stabil dan berikatan dengan basa keras. Ikatan antara asam keras dan basa keras ini adalah ikatan ionik. Adapun asam lunak itu membentuk senyawa garam yang stabil dengan basa lunak. Ikatan antara asam lunak dan basa lunak ini adalah ikatan kovalen. Untuk selanjutnya, ini ada syarat pengelompokan senyawa-senyawa yang dapat dikelompokkan ke dalam asam basa keras atau ke dalam asam basa lunak. Untuk syarat senyawa digolongkan ke dalam asam basa keras atau hard, yang pertama adalah memiliki jari-jari atom kecil, yang kedua memiliki bilangan oksidasi yang tinggi, yang ketiga polaritasnya rendah, dan yang keempat yaitu elektronegativitasnya tinggi. Apabila memenuhi syarat-syarat ini, itu senyawa bisa diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam asam basa keras. Sedangkan syarat-syarat untuk senyawa dapat dikelompokkan ke dalam asam basa lunak atau soft, yang pertama ada jari-jari atomnya itu besar, yang kedua bilangan oksidasinya rendah, yang ketiga memiliki polaritas yang tinggi, dan yang keempat memiliki elektronegativitas yang rendah. Konsep HSAB dapat menjelaskan kestabilan senyawa. Konsep ini juga digunakan dalam konteks kualitatif daripada kuantitatif yang membantu untuk mengetahui faktor utama terjadinya reaksi kimia, terutama pada logam transisi. Asam lunak itu lebih cepat bereaksi dengan basa lunak dan membentuk ikatan yang kuat, sedangkan asam keras bereaksi lebih cepat dan membentuk ikatan kuat apabila bereaksi dengan basa kuat. Pada tabel ini itu ada pengelompokan senyawa-senyawa yang dikelompokkan ke dalam asam keras atau basa keras atau asam lunak dan basa lunak. Secara umum, ion-ion logam yang terletak pada bagian kiri dari sistem periodik unsur itu diklasifikasikan ke dalam asam keras.
Sedangkan logam pada golongan utama sebelah kanan dari sistem periodik unsur itu digolongkan ke dalam asam lunak. Selain itu juga terdapat daerah batas yang terletak di antara keras dan lunak karena tidak ada perbedaan yang tajam antara keras dan lunak. Nah, untuk senyawa-senyawa yang terklasifikasikan menjadi daerah batas atau borderline itu merupakan senyawa-senyawa atau logam-logam transisi. Dapat dilihat pada tabel untuk contoh dari asam keras, yaitu ada H+, Li+, Na+, K+, dan lain-lain. Sedangkan yang diklasifikasikan ke dalam basa keras yaitu H2O, NH3, N2H4, F-, Cl-, OH-, dan lain-lain. Sedangkan senyawa atau asam lunak yaitu ada Cu+, Ag+, Au+, dan lain-lain. Sedangkan yang diklasifikasikan ke dalam basa lunak ada H-, C2H4, CO, SCN-, Cn-, dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel. Untuk selanjutnya ini ada beberapa contoh mengenai prinsip HSAB. Untuk yang pertama ada reaksi antara HgF2 di mana Hg2+ ini merupakan asam lunak dan F- merupakan basa kuat yang bereaksi dengan BeI2 di mana Be2+ merupakan asam keras dan I- merupakan basa lemah. Sehingga ketika dua senyawa ini bereaksi akan menghasilkan produk Hgi2 di mana Hg2+ adalah asam lunak dan I- merupakan basa lunak, dan BeF2 di mana Be2+ merupakan asam keras dan F- merupakan basa keras. Apabila kedua senyawa ini bereaksi akan menghasilkan reaksi yang stabil karena reaksinya itu sudah sesuai dengan prinsip HSAB di mana asam lemah akan cenderung asam lunak akan cenderung berikatan dengan basa lunak dan asam keras akan cenderung berikatan dengan basa keras. Untuk contoh yang kedua ada reaksi antara CH3HgOH di mana senyawa ini merupakan asam lunak dan basa keras yang bereaksi dengan HSO3- yang merupakan asam keras dan basa lunak, sehingga dari reaksi ini akan menghasilkan produk CH3HgSO3- yang merupakan asam lunak basa lunak dan H2O yang merupakan asam keras basa keras. Dari reaksi ini, reaksinya bersifat stabil karena sudah sesuai dengan prinsip HSAB, di mana asam lunak akan cenderung bereaksi dengan basa lunak dan asam keras akan cenderung bereaksi dengan basa keras. Selanjutnya kita akan belajar mengenai peranan dari HSAB. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, untuk apa sih kita mempelajari HSAB atau HSAB itu untuk apa? Nah, peranan HSAB yang pertama itu dapat menetralisir keracunan yang ada di dalam tubuh. Jika dalam tubuh kita keracunan kadmium atau CD yang merupakan asam lunak, sebaiknya kita menetralisirnya itu dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung basa lunak seperti RS- yang terdapat pada susu. Hal ini itu karena sesuai dengan prinsip HSAB di mana asam lunak akan cenderung berikatan dengan basa lunak. Jika tubuh kita keracunan asam keras seperti logam kromium, kita itu menetralisirnya harus mengkonsumsi makanan yang mengandung basa keras seperti OR- yang misalnya terdapat pada kunyit. Hal ini juga sesuai dengan prinsip HSAB di mana asam keras akan cenderung berikatan dengan basa keras. Lalu yang kedua, peran dari klasifikasi Pearson atau
Prinsip HSAB adalah untuk meramalkan reaksi berbagai macam spesies, yaitu asam-asam keras memilih bersenyawa dengan basa-basa keras, dan asam-asam lunak memilih bersenyawa atau berikatan dengan basa-basa lunak. Peranan yang ketiga dari klasifikasi Pearson atau HSAB juga bermanfaat untuk meramalkan pilihan ikatan dan juga menunjukkan sintesis tingkat oksidasi abnormal dalam suatu logam. Sekian penjelasan mengenai teori asam dan basa. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa juga like dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.